Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya sama official guys. Semoga kalian sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Semoga sehat-sehat ya guys ya. Wallpaper kalian di belakang ini adalah rumah pemerintah Qingfu ya guys ya. Di depannya itu bagus banget kan guys. Ada celana dalam yang dicantol gitu. Ada BH. Itu memang kalau misalkan di tempatnya kayak Tisam ini banyak apartemen pemerintah kayak gini ya guys ya. Tapi kalau orangnya itu punya uang, biasanya di dalamnya itu bagus ya guys ya. Hanya luarnya aja tuh kayak gitu. Abaikan pakaian-pakaian yang menggantung di belakang ya guys ya. Fokus aja nih sama ceritanya kayak Tisam. Gimana kabar kalian? Semoga kalian bahagia ya guys ya. Hari ini kalian holiday ya. Happy holiday. Jangan lupa makan, bahagiakan diri sendiri. Buat teman-teman kita yang lagi sakit, Allah sehatkan. Yang lagi kunjungan dokter hari ini, semoga Allah mudahkan ya guys ya. Yang kesulitan juga semoga Allah memberikan jalan keluar. Amin. Hari ini Kak Isam cerita apa? Kak Isam ini hari ini bercerita tentang pekerja migran yang nge-break kontrak, tapi dia nggak usah bayar majikan dan dia juga nggak perlu melakukan pemberitahuan 1 bulan ya guys ya. Tapi dia nggak usah bayar majikan guys. Kok bisa kayak Tisam? Iya, itu udah ada aturannya ya guys ya. Kita boleh keluar dari rumah majikan tanpa membayar 1 bulan gaji ke majikan dengan kecuali ya guys ya, dia ini mengalami pelecehan seksual atau kekerasan fisik. Oke, yuk dengerin kisah ini. Kalian bisa menyimak dan menyimpulkan sendiri ya guys ya. Kita sebut aja Mbak Arni. Mbak Arni ini bekerja 10 bulan di Hong Kong ya guys ya. Jadi udah selesai potongan, dia nons. Nah, karakternya Mbak Arni ini adalah tipikal pekerja migran yang kritis ya guys ya. Yang bisa ngomong kalau misalkan terjadi sesuatu gitu. Karena Mbak Arni ini dia ini berniat kerja di Hong Kong ini ya, memang niat kerja gitu ya guys ya. Jadi Mbak Arni ini ya meskipun pekerjaannya 2 cc ya is okay gitu. Karena jobnya kan beda-beda ya guys ya. Mbak Arni ini dijeng oleh majikan Hong Kong yang lumayan kaya ya guys ya. Rumahnya gede, itu cuma punya 2 anak aja. Nah, 2 anak ini dalam pengawasan Mbak Arni guys. Jadi pas Mbak Arni datang, itu di rumahnya itu sudah ada 1 cece lagi. Kita sebut aja Mbak Dini ya guys ya. Mbak Dini ini lebih lama daripada Mbak Arni. Ya, pas nyampe di situ ternyata pas bekerja 10 bulan ini tekanan batin, dimana Mbak Arni ini sering mendapatkan diskriminasi libur. Selalu kayaknya majikannya ini selalu lebih memihak ke Mbak Dini. Tapi nggak gentar Mbak Arni ini, karena dia ini tujuannya bekerja, ya wis bekerja aja gitu. Jadi nggak peduli deh, saya nggak libur sesuai hari Minggu juga nggak jadi masalah gitu ya guys ya. Nah, akhirnya kacau guys. Saat tidak dibagi pembagian kerja, ini si Mbak Dini ini jadinya nih males-malesan gitu. Semua pekerjaannya Mbak Arni gitu. Jadi Mbak Dini ini cuma bangun jam 9 ngepel gitu ya guys ya. Nah, kebetulan Mbak Dini ini cuma dipercaya untuk masak makan malam guys. Jadi Mbak Arni khusus jaga anaknya aja nih, sampai makan anaknya aja. Nah, udah mulai kacau tuh guys. Kebetulan juga majikannya ini suka berpindah-pindah gitu. Jadi mungkin dia bisnis ya guys ya, bisnis luar negeri. Jadi sebulan ke negara ini, sebulan ke negara ini. Jadi sering jarang ada di rumah guys. Jadi pas di rumah itu ya ada Mbak Arni, Mbak Dini, 2 anaknya aja. Jadi majikannya ini memantau dari CCTV aja ya guys ya. Nah, singkat cerita, konfliknya itu kemarin Mbak Arni ini dipukuli guys oleh Mbak Dini, ditampar, pak. Kok bisa ya guys ya kayak gitu. Nah, menurut pengakuan Mbak Arni ini pas 1 bulan majikannya pergi ke luar negeri, Mbak Arni ini memang udah greget sama Mbak Dini. Nggak tahu ada keterbelakangan apa, Mbak Dini ini kalau emosi sering bantingin barang majikan guys. Mbak Arni ya takut dong, dikirainya kan takutnya nanti disalahkan, orang saya di sini kerja baik-baik kok, iya kan. Nah, akhirnya Mbak Arni ini ngomonglah sama majikan, "Madam, boleh nggak kamu cek CCTV deh, kamu pantau kita deh, saya khawatir ini sama anak kamu, terus juga barang-barang kamu ini banyak dirusak." Nah, karena ya guys ya, Mbak Arni ini karena majikannya tuh emblay gitu ya, percaya aja gitu. Jadi Mbak Arni ini memfotokan diam-diam tuh kalau misalkan Mbak Dini ini merusakkan barang, terus disend ke majikannya. Nah, menurut Mbak Dini ini, Mbak Arni ini wadul ya guys ya ke majikan. Nah, Mbak kesel tuh. Padahal ya guys ya, keuangan tuh dibagi-bagi. Jadi Mbak Arni ini khusus untuk cuci mobil. Jadi uangnya itu ya untuk beli alat kayak biopasoy kayak gitu guys, untuk cuci mobil kayak gitu. Nah, kalau Mbak Dini ini khusus untuk masak. Jadi dikasihnya itu lebih besar. Tapi
Mbak Dini ini nggak pernah memperhatikan makannya Mbak Arni gitu. Ya ini pengakuannya Mbak Arni ya guys ya. Ya wallahu alam gitu. Terus dari sini udah divideokan diam-diam. Nah majikannya itu karena takut terjadi pertikaian nih antara dua cece, akhirnya nyuruh nenek kakeknya si anaknya ini untuk datang stay together sama mereka. Wah makin kesel dong Mbak Dini. Ini apa-apaan nih? Udah dikasih kerjaan enak, cuma tinggal 2 kungian, kamu wadul-wadul sama majikan sampai neneknya datang gitu. Jadi stay. Nah pas stay, neneknya itu kan memperhatikan cara kerjanya dua cece ini guys. Nah Mbak Arni di situ itu mungkin neneknya ini laporan ke majikannya tentang tingkahnya si Mbak Dini ini ya guys ya. Si Mbak Arni ini yang nggak tahu apa-apa, jadi makin tuh Mbak Dini ini dendam sama Mbak Arni. Suatu ketika kemarin kejadiannya, Mbak Arni ini dicekek sama Mbak Dini, dikeplakin ini, ditamparin guys. Iya, jadi Mbak Arni ini guys kabur, tapi kaburnya Mbak Arni ini ke polisi. Jadi nggak langsung poking tuh. Jadi bawa handphone, dia kabur setelah dikeplakin kayak gitu. Terus di sininya ada memar katanya. Ini kan udah masuknya penganiayaan ya guys ya. Kabur. Terus ditelepon majikannya. Ya majikannya itu mungkin keadaannya lagi di Cina sana ya guys ya. Jadi cepet gitu. Terus pulanglah majikannya. Dan Mbak Arni ini laporan ke ini ke polisi. Nah saat polisi menerima laporannya Mbak Arni, polisi ini langsung nih sigap membantu Mbak Arni guys. Nah pada waktu itu polisi ini datanglah ke rumah majikannya. Nah untuk menginterogasi tuh kenapa ini bisa dipukuli. Nah divisum ya guys ya, semuanya divisum. Mbak Arni ini dipukulin itu guys. Pokoknya divisum lah intinya Mbak Arni ini. Terus Mbak Dini diperiksa di ruang sebelah, iya kan. Nah akhirnya setelah sudah selesai, keputusan polisi itu gimana guys? Keputusan polisi bahwa meyakinkan bahwa keamanannya Mbak Arni ini gimana majikan. Majikan, kata polisinya kayak gini. Majikan, ini keamanan cecemu gimana ini? Nah ya wis, kata majikannya gini, ya udah nggak apa-apa, pulang aja ke Indonesia, nanti pengobatan sampai dia sembuh tanggung jawab saya. Nah jadi guys, polisinya itu nggak mempertemukan Mbak Arni sama Mbak Dini guys setelah laporan itu. Jadi pas waktu Mbak Arni mau ngambil KTP di di rumahnya majikan, itu pun didampingi 2 polisi guys pas laporan itu. Jadi bener-bener menjaga keselamatan si pelapor ini guys. Nah terus datang tuh sama polisi ngambil beresin barang, terus disewakan hotel sama majikannya. Nah ini majikannya memang ada uang guys. Jadi Mbak Arni ini disewakan hotel di luar untuk menunggu sampai pembelian tiket dan lain-lain. Karena Mbak Arni ini dia untuk pulang aja deh ke Indonesia saya. Jadi tergantung majikan nih keputusannya. Kalau misalkan dia mau pakai Mbak Arni, ya si Mbak Dini ini harus disingkirkan dari rumah majikan. Tapi kalau misalkan majikan ini masih menggunakan Mbak Dini, ya berarti secara tidak langsung Mbak Arni ini ya udah disingkirkan. Jadi pilih salah satu gitu. Galau ya majikannya ya guys ya. Galau majikannya. Nah setelah itu guys, udah ditaruh, setelah laporan polisi sudah diurus sama polisi lagi. Mbak Arni ini kan di hotel ya guys ya. Terus katanya pulang guys, dan nggak usah bayar majikan ya guys ya. Malah majikannya ini bertanggung jawab ya guys, yang karena nggak mau nggak mau dibanding guys. Kata majikannya itu udah, kamu nggak usah banding lagi ya, udah selesaikan aja, jadi tabayun aja. Jadi kamu pulang ke Indonesia, nanti saya sewakan hotel sebelum kamu pulang ke rumah di Indonesia. Saya bookingkan hotel di situ, nanti kamu sehatkan dulu di situ 1 minggu, nanti kamu pulang ke rumah kamu, nggak apa-apa, kata majikannya gitu. Ih nauzubillah, nauzubillah mendalik, subhanallah ya guys ya, majikannya baik banget. Akhirnya Mbak Arni ini memang karena dia juga udah nggak mau ya kerja satu rumah sama Mbak Dini seperti itu ya guys ya, akhirnya mengiyakan. Jadi nggak naik banding ya guys ya, nggak memproses hukum ini si Mbak Dini ini. Jadi majikan ini bertanggung jawab penuh kepada Mbak Arni untuk pulang ke Indonesia, diinapkan dulu di hotel Indonesia, setelah itu baru pulang ke Indonesia. Ya kayak gitu guys. Jadi kapanpun nanti majikan membutuhkan Mbak Arni, ya Mbak Arni siap terbang lagi ke Hong Kong, tapi dengan syarat si Mbak Dini itu tidak ada di rumah itu ya guys ya. Jadi mereka setelah Mbak Arni ini melakukan pelaporan, jadi mereka itu udah nggak bisa ditemukan lagi. Jadi dalam pengawasan polisi. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, lebay banget sih, emangnya kenapa kamu nggak notice aja sih kalau misalnya memang kamu nggak betah kerja di situ. Nah menurut Mbak Arni sebenarnya dia ini sudah memberitahukan 1 bulan, bos saya mau notice aja. Tapi nggak boleh guys, dilarang-larang terus sama majikannya. Majikannya itu masih mempertahankan, kalian bisa deh bekerja sama, kalian bisa deh bekerja sama. Majikannya ini mungkin tipikal orang yang sabar, cuma karena 2 cecenya aja nih yang yang sama-sama aduh gitu ya guys ya.
Padahal kalau mereka bisa bekerja sama, saya rasa ini majikan ini baik ya guys ya. Ya, tapi ya namanya juga kita hidup ya guys ya. Susah kalau udah kita ketemu sama satu negara itu untuk bekerja sama dengan baik tuh akan susah gitu ya. Kalau nggak sesabar-sabar itu orangnya. Akhirnya guys, keputusannya ya udah ini yang dinamakan break kontrak tanpa pemberitahuan 1 bulan dan tidak perlu mengganti majikan kalau kalian posisinya dianiaya ya guys ya, dilakukan kekerasan, digigit atau dilakukan pelecehan seksual. Nah kalian itu kalau misalkan sekarang lagi ngerasa dipukulin sama majikan tuh ya, udah sesabar-sabarnya pengen notis nggak bisa, jalan satu-satunya kalian pergilah ke kantor polisi untuk membuat laporan. Saat laporan kalian diterima di polisi, secara tidak langsung majikan itu harus menerima keputusan dengan termination tanpa pemberitahuan 1 bulan dan tidak usah bayar majikan. Kalau memang kalian ada bukti fisiknya ya guys ya, kayak digigit, ditampar sampai berdarah gitu ya guys ya, itu kan udah termasuknya penganiayaan fisik. Kalian boleh larinya jangan ke agent, larinya langsung ke polisi ya, biar diproses. Karena apa? Seperti Mbak Arni ini kasusnya, mungkin bagi sebagian orang ini lebay banget, tapi ingat, kita yang dilakukan penganiayaan fisik itu mental kita yang kena trauma, iya kan? Andai kamu jadi Mbak Arni, gimana rasanya? Udah nahan kerja kan, kerja sama nggak bisa, malah ditamparin, gapokin sampai memar kayak gitu. Ya kalau misalkan kalian jadi Mbak Arni, apakah kalian akan melakukan hal yang sama atau memaafkan dan menerima pekerjaan seperti itu aja? Pilihan ada di kalian masing-masing. Ayo, kalau kalian jadi Mbak Arni sama nggak nih? Mau lapor polisi apa diem-diem baik? Belajar ya dari kasusnya Mbak Arni. Semoga untuk teman-teman kita yang 2 CC semoga tetap bekerja sama dengan baik ya guys ya. Sabar, kita sama-sama merantau, setidaknya ya jangan ada senioritas lah ya. Oke, apalagi sama-sama Indonesia ya guys ya. Mungkin itu aja sharing guys hari ini. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.